Hai, selamat siang anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Anatil Lestari, biasa dipanggil Ibu Ana. Anak-anak bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Ana ya. Hai, selamat siang anak-anak semuanya. Sudah siap mengikuti pembelajaran pada siang hari ini? Pasti sudah siap dong. Ibu harap anak-anak sudah siap semua ya mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya ibu buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar hari ini? Sehat? Apabila ibu menanyakan kabar anak-anak sekalian, anak-anak bisa menjawab, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Seperti itu ya anak-anak. Ibu ulangi sekali lagi ya. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, untuk selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar proses pembelajaran pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk di kemudian hari. Untuk sebelum berdoa, ibu mempunyai sebuah tepuk loh. Mau tahu tidak tepuknya seperti apa? Mau tahu? Ibu ajarkan terlebih dahulu ya untuk tepuknya. Seperti ini tepuknya. Apabila ibu bertanya, selamat siang anak-anak, apa kabar? Anak-anak bisa menjawab, baik. Lalu ibu bertanya lagi, selamat siang anak-anak, apa kabar? Anak-anak bisa menjawab dengan baik. Untuk yang terakhir ibu bertanya, selamat siang anak-anak, apa kabar? Anak-anak bisa menjawab, alhamdulillah baik. Mari kita berdoa dengan Bu Guru Ana dipimpin ketua kelas. Seperti itu ya anak-anak. Lalu setelah selesai bernyanyi, kita akan melanjutkan. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan, tangan kiri dilipat, tangan kanan dilipat. Mari kita berdoa. Seperti itu ya anak-anak. Kita praktikkan bersama-sama ya untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini. 1, 2, 3. Selamat siang anak-anak, apa kabar? Baik. Selamat siang anak-anak, apa kabar? Baik. Selamat siang anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mari kita berdoa dengan Bu Guru Ana dipimpin ketua kelas. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan, tangan kiri dilipat, tangan kanan dilipat. Mari kita berdoa. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, ibu mempunyai sebuah tepuk loh. Mau tahu tidak tepuknya seperti apa? Kali ini ibu akan mencontohkan yaitu tepuk semangat agar anak-anak mengikuti pembelajaran siang hari ini lebih semangat. Pastinya anak-anak juga pernah mempraktikkan tepuk ini. Karena anak-anak sudah pernah atau mungkin belum, ibu contohkan terlebih dahulu ya kalau seperti itu. Nah, sekarang ibu contohkan ya, seperti ini tepuknya. Tepuk semangat. Semangat. Seperti itu ya anak-anak. Kita praktikan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, coba kanan kiri anak-anak sekalian bisa dilihat siapa teman-temannya yang tidak berangkat. Ada yang tidak berangkat?
Tidak ada ya. Alhamdulillah berarti karena teman-teman di sini berangkat semua. Karena apa? Kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Selain itu, kita juga bisa menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan tidur secara teratur, dan bisa juga berolahraga untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit. Seperti itu ya anak-anak. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai tumbuhan sumber kehidupan di bumi, tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Mari anak-anak hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Sebelumnya kita simak dulu ya percakapan berikut ini. Kamu suka sayur tidak? Tanya Aga. Suka sayur, buah, kacang. Pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan, jawab Mia. Aku pernah baca, katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernafas, kata Ian. Makanan pokok seperti nasi, sagu, dan singkong juga berasal dari tumbuhan, kata Bano. Wah, kalau begitu tumbuhan penting sekali ya buat kita semua, kata Dara. Nah, itu tadi adalah percakapan Aga dan teman-temannya. Anak-anak, apakah suka sayur? Sayur apa yang anak-anak suka? Nah, sayur itu berasal dari tumbuhan loh. Itu juga termasuk salah satu yang menghasilkan udara. Selain itu, tumbuhan juga merupakan makanan untuk manusia. Selain itu, tumbuhan juga menghasilkan udara atau menghasilkan oksigen untuk manusia dan hewan untuk bernafas. Tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernafas. Bisa dibilang tumbuhan sangat penting bagi keberadaan di bumi, bagi kehidupan yang ada di bumi ini anak-anak. Bagaimana bisa? Yuk kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi bagian dari tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Tujuan yang ketiga yaitu membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Anak-anak, sekarang ini ada percakapan loh antara Bu Mira, Mia, dan Ian. Yuk kita simak bersama-sama percakapan antara Bu Mira, Mia, dan Ian. Seperti ini percakapannya anak-anak. Wah, tanaman ini daunnya seperti sudah mulai kering ya, kata Ian. Ian, kalau mau memberi air pada tanaman kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mia? Tanya Bu Mira. Karena di dalam tanah ada akar, itu fungsinya akar, jawab Mia. Nah, anak-anak, itu adalah percakapan Ian, Bu Mira, dan Mia. Mereka bercakap-cakap mengenai akar pada tumbuhan. Seperti manusia yang mempunyai tangan, kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya loh. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja ya bagian dari tumbuhan? Apa fungsinya masing-masing? Yuk kita pelajari bersama-sama anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu anak-anak, kita akan melaksanakan percobaan berikut ini,
Yang perlu kita siapkan sebelumnya dalam percobaan ini yang pertama yaitu satu batang bunga yang berwarna putih atau daun seledri. Tetapi daun ini masih ada tangkainya ya anak-anak, masih ada batangnya. Untuk yang kedua yaitu pewarna makanan. Pewarna makanan di sini boleh warna merah, biru, kuning, atau pewarna yang lainnya. Untuk bahan selanjutnya yang ketiga, satu buah gelas atau wadah untuk menyimpan bunga tersebut dan seledri. Yang terakhir yaitu 4 stiker label untuk memberi nama anak-anak pada gelas tersebut. Seperti itu ya anak-anak bahan yang kita butuhkan dalam percobaannya. Untuk selanjutnya bagaimana ya cara percobaannya? Ibu jelaskan ya bagaimana percobaan ini dilakukan. Nah, cara kerjanya untuk yang pertama ini dengan cara isilah gelas dengan air secukupnya. Yang kedua, letakkan pewarna makanan sampai air berwarna cukup pekat. Tadi kan warnanya itu bisa merah, biru, kuning, bahkan ungu juga bisa anak-anak. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu celupkan seledri dan bunga ke dalam gelas. Yang keempat, beri tulisan stiker pada label dengan nama anak-anak dan tempelkan pada gelas tersebut. Yang terakhir, diamkan selama 1 malam. Percobaan ini dilakukan bersama orang tua, ibu, ayah, kakak, nenek, atau teman-teman kalian. Ya anak-anak, mengerti? Lalu anak-anak akan bisa mengamati apa yang terjadi. Air yang berwarna ini akan masuk ke dalam batang anak-anak. Nanti batangnya akan ada warnanya seperti mungkin pewarna yang dipakai merah, pewarna yang dipakai kuning, pewarna yang dipakai biru. Maka batang tersebut akan ada warna yang anak-anak pakai dalam percobaan ini. Nah, nanti batangnya pasti ada warna merah, kuning, atau biru. Tergantung dari pewarna anak-anak yang pakai ya. Apa yang terjadi pada seledri atau bunga anak-anak? Anak-anak bisa mengamatinya ya. Yang terjadi pada seledri atau bunga itu adalah bagian daun atau batang akan berubah warna sesuai dengan warna air yang terdapat pada gelas. Seperti air yang naik ke atas batang, naik ke daun. Jadi anak-anak akan mengamati hasilnya. Selanjutnya cobalah anak-anak untuk memotong tangkai bagian bawah dari seledri atau bunga. Apa yang anak-anak amati? Pada percobaan ini yaitu bagian dalam batang akan terlihat ada yang berwarna. Seperti pada air yang anak-anak pakai ya, warnanya bisa merah, biru, atau kuning. Ini membuktikan bahwa air naik ke daun melewati batang tersebut. Bagian tumbuhan apa yang kita amati pada percobaan ini ya? Ya, benar sekali. Bagian tumbuhan yang kita amati yaitu bagian batang. Lalu, apa kira-kira fungsi dari bagian tumbuhan tersebut anak-anak? Ada yang tahu? Berarti apa ya fungsi dari batang? Ada yang tahu di sini anak-anak? Ya, benar sekali. Banu telah menjawabnya dengan benar. Karena Banu bisa menjawab pertanyaan dari ibu, maka Banu akan diberikan tepuk 2 jempol. Mau tahu tidak bagaimana tepuk 2 jempol ini? Seperti ini anak-anak tepuk 2 jempolnya. Ibu ajarkan terlebih dahulu ya. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Jawaban yang tadi Banu sebutkan yaitu fungsi batang adalah untuk mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Percobaan ini anak-anak membuktikan bahwa batang berperan dalam proses distribusi air dan juga makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Anak-anak,
Sama yang seperti anggota tubuh kita, bagian tubuh tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing loh. Ayo kita pelajari mengenai bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Ibu mempunyai sebuah gambar nih anak-anak. Yuk kita cari tahu apa nama dari masing-masing bagian tumbuhan tersebut. Yang A ini adalah gambar bunga. Lalu yang ditunjuk pada anak panah B adalah daun. Lalu yang ditunjuk oleh huruf C adalah buah. Yang D ini adalah akar. Sedangkan yang E adalah batang. Itu semua adalah bagian-bagian tumbuhan anak-anak. Ada bunga, daun, buah, akar, dan batang. Nah, ada juga tumbuhan yang tidak memiliki buah loh. Yuk anak-anak, kita pelajari materi selanjutnya. Apakah anak-anak ada yang tahu fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan tadi? Kita cari bareng-bareng ya mengenai fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan tadi. Ini dia adalah fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Yang pertama yaitu daun. Daun itu adalah tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Pastinya anak-anak bertanya-tanya, masa iya tumbuhan memerlukan makanan? Nah, anak-anak akan mempelajarinya pada bab selanjutnya, yaitu pada materi proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Proses ini terjadi di daun anak-anak. Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai kegunaan masing-masing bagian tumbuhan. Yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat. Ada yang di atas loh, ada yang menggantung. Contohnya pada pohon beringin. Pohon beringin memiliki akar yang menggantung. Fungsi akar sebagai bagian yang mengkokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut ketika terbawa air ketika turun hujan loh anak-anak. Zat-zat mineral dan air dibutuhkan untuk membuat makanan yang diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan loh. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian, contohnya ada singkong dan ketela rambat. Untuk bagian tumbuhan yang kedua yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Selain itu, bunga memiliki benang sari dan putih. Kemudian akan bertemu menjadi biji anak-anak. Selanjutnya bagian yang ketiga yaitu ada daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis ini daun ya anak-anak. Anak-anak, ada yang tahu tidak mengapa daun itu berwarna hijau? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Daun berwarna hijau itu karena di dalamnya mengandung zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Nah, anak-anak menjadi tahu kan daun itu berwarna hijau karena apa? Karena daun terdapat zat yang bernama klorofil. Daun terdiri dari tangkai daun dan helai daun. Bagian tumbuhan
Selanjutnya yaitu batang. Batang tumbuhan yang berada di atas tanah itu berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah anak-anak. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Bagian tumbuhan yang kelima yaitu ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah tersebut terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya disebut dengan daging buah. Apabila bijinya kita tanam anak-anak, akan dapat menghasilkan tanaman yang baru loh. Coba saja ketika anak-anak setelah makan mangga bijinya itu ditanam, sehingga akan tumbuh menjadi tanaman baru, yaitu tanaman buah mangga. Berikutnya ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam akan menjadi tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dari pembahasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, terdapat pertanyaan yang akan kita diskusikan secara bersama-sama anak-anak. Bagi anak-anak yang dapat menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, akan diberikan tepuk 2 jempol seperti pada awal pembelajaran tadi, atau diberikan tepuk unyu-unyu. Ada yang tahu bagaimana tepuk unyu-unyu seperti apa? Ada yang sudah tahu? Karena anak-anak belum tahu mengenai tepuk unyu-unyu, Ibu ajarkan terlebih dahulu ya mengenai tepuk unyu-unyu. Ibu contohkan ya. Seperti ini anak-anak, tepuk unyu-unyu. Tepuk unyu-unyu. Iki lo jempolku, kanggo awakmu sing unyu-unyu. Seperti itu ya anak-anak. Ketika nanti ada temannya yang dapat menjawab, diberikan tepuk 2 jempol ataupun tepuk unyu-unyu. Paham anak-anak? Karena anak-anak sudah paham, sebaiknya langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja bagian tubuh tumbuhan? Siapa yang mau menjawab pertanyaan yang pertama? Hayo, siapa? Yap, benar sekali. Bagian dari tubuh tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Untuk bunga dan buah tidak selalu ada pada tumbuhan. Karena yang sudah benar dalam menjawab, maka kita berikan tepuk 2 jempol ya. Kita lakukan bersama-sama ya. Kita berikan tepuk 2 jempol untuk Ian. Tepuk 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Terima kasih Mas Ian sudah menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu. Sekarang lanjut pertanyaan yang kedua ya anak-anak. Untuk pertanyaan yang kedua, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup atau melindungi diri? Apa ya jawabannya? Anak-anak ada yang tahu? Siapa di sini yang mau menjawab? Nah, benar sekali. Pertanyaan dari Ibu yaitu bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup atau melindungi diri? Jawabannya yaitu yang untuk bertahan hidup dari tumbuhan yaitu membutuhkan akar dan batang. Karena apabila tumbuhan tidak memiliki akar, maka tumbuhan tersebut akan mudah dicabut, mudah layu, bahkan mati. Lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Siapa yang mau menjawab? Benar sekali, jawaban dari Bandung.
ada akar, batang, dan daun. Tadi karena Bano sudah menjawab pertanyaan yang ketiga dan Mia sudah menjawab pertanyaan ibu yang kedua, kita berikan tepuk unyu-unyu ya teman-teman. Tepuk unyu-unyu. Iki lo jempolku, kanggo awakmu sing unyu-unyu. Pertanyaan berikutnya. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak? Ada yang mau mencoba menjawabnya? Nah, bagian tumbuhan untuk berkembang biak yaitu bunga. Karena pertanyaan dari ibu sudah selesai, maka pembelajaran hari ini akan ibu simpulkan ya anak-anak. Kita sudah mempelajari apa saja anak-anak? Bagian tubuh tumbuhan ya. Bagian tubuh tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, biji, lalu yang satu lagi ada bunga. Tapi di dalam tumbuhan itu belum tentu ada bunga dan buah ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Sebelum berdoa, ibu memiliki sebuah tepuk loh. Mau tahu tidak bagaimana tepuknya? Ibu ajarkan terlebih dahulu ya untuk tepuknya bagaimana. Seperti ini anak-anak tepuknya. Tepuk jari 1 tu, tepuk jari 2 wa, tepuk jari 3 ga, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan kita berdoa bersama. Ayo kawan-kawan kita berdoa bersama. Nah, karena kita sudah melaksanakan tepuk, selanjutnya kita berdoa. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa pada akhir pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk pembelajaran hari ini ya. Sekian pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ibu dalam bertutur kata kurang berkenan di hati anak-anak ya. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.